Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita begitu banyak kenikmatannya sehingga alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk kembali melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Mustalahul Hadis di pertemuan yang ke-8. Dan insyaallah pertemuan kita di Ramadan kali ini adalah 10 pertemuan. Maka insyaallah untuk informasi awal, untuk besok dan hari Ahad itu libur, tidak ada pembelajaran. Dan ini juga memberikan kesempatan kepada rekan-rekan yang mungkin ingin ada aktivitas di Sabtu dan Ahad, mungkin ada mau jalan sama keluarga dan lain sebagainya. Insyaallah besok libur Ahad, kemudian kita lanjutkan lagi di hari Senin dan Selasa, sehingga genap pertemuan kita 10 pertemuan. Dan di hari Rabunya insyaallah akan ada ujian ya nanti oleh panitia insyaallah taala. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita mulai, kemarin ana udah janji yang bisa jawab hadiah. Amrin. Barakallahu fiik. Oh ya. Baik, kita lanjutkan dengan memurojaah terlebih dahulu materi yang sudah kita ambil di 7 pertemuan sebelumnya secara singkat, bahwa pembagian hadis berdasarkan dengan individu yang dijadikan sandarannya itu dibagi menjadi 3. Jika disandarkan kepada sahabat disebut hadis marfu'. Jika disandarkan bagus, masya Allah. Jika disandarkan kepada tabi'i disebut hadis mauquf maqtu'. Jika disandarkan kepada Nabi SAW disebut hadis mauquf. Masya Allah. 7 hari diulang-ulang, alhamdulillah. Berarti sudah melekat. Ya. Jadi hadis yang disandarkan kepada Nabi disebut hadis marfu', hadis yang disandarkan kepada sahabat disebut hadis mauquf, dan hadis ataupun kabar yang disandarkan kepada tabi'i disebut maqtu'. Kemudian kita sudah jelaskan definisi hadis marfu' beserta dengan contoh-contohnya, dan bahwa hadis marfu' itu dibagi menjadi 2. Ada hadis marfu statusnya sharih, Nabi menyandarkan langsung kepada dirinya, ataupun ada namanya marfu hukman secara status, di mana seorang sahabat mengabarkan sebuah kabar dan hal tersebut dihukumi sebagai kabar yang marfu' kepada Nabi dengan berapa syarat? 7 syarat yang sudah kita sebutkan beserta dengan contohnya. Kemudian kita juga sudah membahas siapa itu sahabat Nabi SAW, definisinya, keadaan sahabat, dan sahabat yang paling akhir meninggal secara umum, di mana sudah kita jelaskan di antara definisi sahabat bahwasanya sahabat adalah setiap orang yang bertemu
berjumpa, melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada Nabi dan meninggal di atas Islam. Jika ada sahabat yang bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, kemudian murtad dan kemudian masuk Islam lagi, maka statusnya masih sahabat. Tetapi jika dia bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, murtad, keluar dari agama Islam dan meninggal di atas kekufuran, maka apakah dianggap sahabat? Tidak. Jika ada seseorang hidup sezaman dengan Nabi, beriman dengan Nabi, tapi tidak berjumpa dengan Nabi, apakah dianggap sahabat? Tidak. Dianggap sebagai mukhadram. Contohnya Najasyi. Kemudian kita jelaskan juga halus sahabah, keadaan sahabat, bahwa sahabat Nabi itu orang-orang yang adil, orang-orang yang thiqat, yang tidak perlu diteliti kredibilitasnya berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang sudah kita sebutkan, dan juga hadis yang dicantumkan contohnya di dalam kitab ini. Kemudian kita juga sudah jelaskan bahwa ada seorang sahabat yang dianggap meninggal paling terakhir secara mutlak di kota Makkah adalah Amir ibn Wathilah Al-Laythi, meninggal di tahun 110 Hijriyah. Maka ketika ada seorang yang meninggal setelah 110 Hijriyah dan mengaku sebagai sahabat, apakah dianggap sebagai sahabat Nabi? Tidak. Kemudian juga kita sudah jelaskan masing-masing sahabat siapa saja yang paling terakhir meninggal di Damaskus, meninggal di Basrah, meninggal di Kufah, meninggal di Madinah, dan lain sebagainya. Juga sudah kita jelaskan faidah, ya, keutamaan, manfaat dari mengetahui ilmu tentang sahabat yang paling terakhir meninggal dunia, untuk mengetahui status hadis. Apakah hadis ini marfu' ataukah mauquf atau justru maqtu'. Kemudian kita sudah jelaskan ada 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, dan sudah kita berikan catatan bahwa yang dimaksud paling banyak di sini bukan berarti secara jumlah betul-betul yang paling banyak. Bisa jadi ada sahabat yang lain yang memang jumlahnya lebih banyak. Namun kenapa tidak dikategorikan sebagai 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi? Bisa jadi karena meninggal lebih awal seperti Hamzah, atau sibuk dengan urusan yang lain seperti urusan khilafah seperti Utsman, atau dua-duanya meninggal lebih awal dan sibuk dengan khilafah seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Kemudian juga sudah kita jelaskan tentang status daripada Waraqah ibn Naufal. Apakah Waraqah ibn Naufal paman Nabi pamannya Khadijah radhiyallahu taala anha statusnya dianggap sahabat? Maka khilaf para ulama menjadi 2 pendapat. Sebagian mengatakan masuk kepada sahabat karena memenuhi syarat, karena Waraqah beriman kepada Nabi dan meninggal di atas keimanan. Sebagian mengatakan tidak dianggap sahabat, tetapi beliau meninggal di atas agama sebelumnya dan dianggap bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia hidup di masa fatrah. Masa fatrah itu masa kekosongan sebelum datang Nabi yang terakhir. Kemudian kita sudah bahas mukhadram, bahwa mukhadram itu mereka yang beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka tidak berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau statusnya disebut apa? Tabi'i kibar atau kibaru tabi'i. Kedudukannya antara sahabat dan juga tabi'i, maka dia di tengah-tengah, yaitu statusnya kibaru tabi'i. Nah, dan jumlah mereka ada berapa orang? 40 orang. Dan status hadis mukhadram itu
adalah hukum asalnya munqati', tetapi jika dia mursalnya mursal tabi'i, maka di sini terjadi khilaf di antara kalangan para ulama. Namun wallahu taala alam, pendapat yang kuat adalah mursalut tabi'i itu diterima. Kemudian makna tabi'i. Tabi'i di sini adalah mereka yang bertemu dengan sahabat Nabi, beriman kepada Nabi dan meninggal di atas Islam. Dan tabi'in itu ada berapa tingkatan? 3. Kubro, sugro, wusta. Kubro berarti sahabat tabi'in yang paling banyak bertemu dengan sahabat dan banyak meriwayatkan hadis dengan sahabat atau dari sahabat. Adapun sugro yang banyak meriwayatkan hadis dari tabi'i dan hanya sedikit bertemu dengan sahabat Nabi. Adapun wusta yang banyak meriwayatkan hadis dari sahabat dan juga kibaru tabi'in. Kemudian kita juga sudah bahas isnad, bahwa isnad itu adalah kumpulan rawi yang menukil, yang menyampaikan hadis kepada kita. Dan isnad itu dibagi menjadi 2. Ada isnad yang ali, ada isnad yang nazil. Yang ali itu jumlah rawinya sedikit sampai sahabat. Ali dibagi menjadi alis uluwus sifah sama uluwul adad. Uluwus sifah sudah tinggi sanadnya, orang-orangnya thiqah. Adapun uluwu adad, jumlah rawinya sedikit. Uluwul adad itu ada 2 jalur yang sama-sama meriwayatkan hadis yang sama, yang satu jumlah rawinya lebih banyak, yang satu lebih sedikit. Yang lebih sedikit ini disebut na'am. Kemudian yang berikutnya adalah nuzul. Nuzul itu dibagi menjadi 2. Nuzulus sifah, nuzulul adad. Nuzulus sifah sudah banyak rawinya, ditambah juga orang-orangnya kurang thiqat. Nuzulul adad sama, sudah dia termasuk sanad yang sama-sama banyak rawinya, tapi ketika dibandingkan yang satu lebih banyak. Nah, kemudian kita juga sudah bahas ashahul asanid, sanad yang paling sahih. Bahwa yang dimaksud sanad yang paling sahih ini adalah sanad yang paling sahih ketika disandarkan kepada sesuatu. Apakah disandarkan kepada nama sahabat, atau disandarkan kepada negeri, atau disandarkan kepada tema hadis. Misalkan ashahul asanid Abdullah ibn Umar. Siapa? Malik An-Nafi' An Ibni Umar. Atau misalkan ashahul asanid orang-orang Hijaz, ashahul asanid orang-orang Mekah, atau ashahul asanid tentang hadis nuzul. Nah, itu namanya ashahul asanid. Walaupun sebagian mengatakan bahwa sanad yang paling sahih, yang paling bagus adalah riwayatnya siapa? Amr ibn Shu'aib dari bapaknya. Siapa bapaknya? Dari kakeknya. Siapa kakeknya? Abdullah ibn Amr ibn As. Amr dapat riwayat dari bapaknya, dapat riwayat dari kakeknya. Amr dapat dari Shu'aib, Shu'aib dapat dari Abdullah ibn Amr ibn As. Dan wallahu taala alam, yang rajih di sini disebutkan bahwa riwayat mereka diterima, tidak munqati', tidak terputus. Kemudian musalsal. Apa itu musalsal? Musalsal itu ketika semua rawinya memiliki kesesuaian. Apakah kesesuaian pada sighah adaul hadisnya atau tahammul hadisnya? Kalau semuanya pakai haddatsana semua, pakai an semua, atau semuanya mengucapkan inni uhibbuka, atau sebagaimana ijazah yang kemarin sudah ana berikan dengan lafaz awwalu haditsin sami'tuhu min syaikhi. Semuanya mengucapkan seperti itu, bahwasanya ini hadis yang pertama kali saya dengar dari guru saya. Maka insyaallah sekali lagi ya, yang kemarin mendengar sanad hadisnya musalsal hadis awaliyah
insyaallah semuanya dapat biidznillah taala dan nanti akan diberikan insyaallah ya oleh panitia insyaallah taala. Kemudian kita juga sudah jelaskan tentang faidah musalsal. Di antara manfaatnya kita belajar musalsal untuk mengetahui ketika ada hadis musalsal berarti menunjukkan hadis ini apa? Orang-orangnya orang-orangnya hafalannya kuat. Semuanya mengucapkan haddatsana 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 atau an atau haddatsani atau akhbaroni semuanya ini menunjukkan hadis ini betul-betul apa? Terjaga kesahihannya. Kemudian yang terakhir kemarin kita bahas adalah tahammul hadis. Apa itu tahammul? Nerima hadis. Posisinya murid nerima riwayat dari guru. Kemudian tahammul hadis itu ada berapa syaratnya? 3. Kalau kita ingin menerima riwayat hadis, 1, tidak boleh masih kecil atau belum masuk pada usia tamyiz. Berarti kalau ada seseorang yang mendengar hadis di usia yang masih kecil, kemudian ketika dewasa dia meriwayatkan hadis, boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena anak kecil punya kemungkinan, ada kemungkinan apa? Salahnya, ada kemungkinan lupanya, ada kemungkinan tidak benarnya. Maka dikatakan seorang masuk usia tamyiz itu ketika umur 7 tahun ke atas. Maka tidak sah anak kecil dengar riwayat hadis. Tidak sah. Pas sudah gede dia meriwayatkan, riwayatnya tidak diterima. Seperti contohnya siapa? Mahmud ibn Rabi' al-Ansari. Mahmud ibn Rabi' al-Ansari. Atau sebaliknya, dia sudah gede, udah di atas tamyiz, bahkan sudah dewasa tapi pikun, ini juga tidak diterima. Maka kalau ada orang pikun sudah lansia dengar riwayat hadis dan dia ingin meriwayatkan, maka tidak diterima. Yang kedua, berakal, maka tidak sah mendengar riwayat hadis dari orang yang gila atau tidak berakal. Kemudian yang ketiga, selamat dari mawani', dari penghalang. Di antara penghalang seseorang mendengar hadis adalah dalam keadaan ngantuk atau bising atau sibuk dengan yang lain, tidak fokus. Ini juga tidak boleh mendengar riwayat hadis, tidak sah riwayat hadisnya. Kemudian kita juga sudah jelaskan, berarti kalau ada orang mendengar riwayat hadis lewat mimpi, diterima atau tidak? Tidak. Yang dimaksud di sini adalah dalam keadaan yaqadhah. Yaqadhah itu betul-betul dalam keadaan apa? Sadar. Ya. Adapun tidur, ngantuk, kemudian apa lagi? Berisik, enggak fokus, enggak dengar, maka ini tidak bisa menerima riwayat hadis. Kemudian mendengar hadis itu ada banyak macamnya. Yang pertama adalah as-sama' min lafdzi syekh. Ngedengar langsung lafadznya dari gurunya. Dan yang paling tinggi adalah dia dengar sambil mendikte atau menulis didiktekan oleh gurunya. Misalkan antum siap-siap pegang buku sama pulpen, kemudian gurunya mengatakan an amiril mukminin, antum tulis an amiril mukminin, abi hafsin. Ini yang paling tertinggi. Kemudian ada namanya al-qira'ah ala syekh. Ya. Membacakan di hadapan guru. Misalkan gurunya punya buku riwayat, ini kumpulan hadis riwayat punya beliau yang sampai kepada Nabi SAW, dibacakan oleh muridnya, yang lain mendengar, maka yang mendengar itu juga ikut meriwayatkan. Yang nanti akan kita perjelas lagi pembahasan setelah ini tentang masalah meriwayatkan hadis. Kemudian yang ketiga, ijazah. Ijazah itu adalah seorang syekh memberikan izin riwayat kepada murid-muridnya. Apakah dengan ucapan ajaztuhu lak atau dengan tulisan sebagaimana kemarin sudah kita berikan contoh ijazah yang kemarin sudah kita berikan, dan insyaallah masing-masing akan dapat ijazah seperti ini insyaallah taala. Yang bersambung
hadisnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga sudah kita jelaskan bahwa syarat ijazah itu orangnya harus ada. Tidak boleh mengijazahkan kepada sesuatu yang dilekatkan kepada orang yang ada tapi dia tidak ada. Sepertinya saya akan mengijazahkan hadis ini, riwayat ini kepada antum dan juga calon anak antum. Tidak boleh. Harus ada orangnya, hadir orangnya, melihat dan mendengar. Yang kedua, riwayatnya harus jelas apa yang mau dia ijazahkan. Oh, ana ijazahkan ijazah hadis musalsal bil awwaliyah. Berarti riwayat ini saja. Maka tidak boleh seorang guru mengatakan ana mengijazahkan sebagian dari buku riwayat yang ana miliki. Maka ijazahnya nggak sah. Kenapa? Karena sebagian itu yang mana? Di sini ada banyak bab hadisnya. Hadis bab apa yang dia ijazahkan? Tapi ketika anda mengatakan ana ijazahkan kepada antum semua riwayat hadis ana yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari, ini boleh atau tidak? Boleh. Tapi kalau dia sebagian, tidak boleh. Ini syarat yang keberapa? 2. Syarat yang ketiga dalam ijazah itu harus ta'yin orangnya. Misalkan dia mengatakan ana ijazahkan ijazah ana kepada antum yang hadir saat ini di Masjid Al-Ikhlas. Tapi tidak boleh dia katakan ana ijazahkan riwayat ana kepada seluruh kaum muslimin. Muslimin yang mana? Muslimin banyak. Ini 3 syarat mudahnya. Syarat pertama, ijazah itu harus jelas riwayat yang mana yang mau diijazahkan. Yang kedua, orangnya harus ada, wujudnya ada. Yang ketiga, harus spesifik. Ya, orangnya harus spesifik. Selain riwayatnya harus spesifik, orangnya juga harus spesifik. Jelas sampai di sini? Baik. Kita masuk kepada pembahasan. Kalau kemarin menerima hadis, sekarang status yang menyampaikan hadis atau disebut dalam ilmu mustalahul hadis disebut adaul hadis. Kalau menerima tahammul hadis, kalau menyampaikan adaul hadis. Kita ulang, kalau menerima hadis disebut tahammul, karena tahammul itu maknanya apa? Menanggung, memikul, mengambil hadis untuk dia terima. Itu namanya tahammul hadis. Kalau adaul hadis berarti guru nyampaikan riwayat kepada murid. Jelas? Nah. Ya. Baik. Iqra. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين امين. آداب الحديث الألف تعريفه قرر ألف ليس الألف ألف تعريفه باء شروط قبوله جيم سياقه ألف أداء الحديث إبلاغه إلى الغير ويؤدي الحديث كما سمعه حتى في سياق الأداء فلا يمثل حدثني بي أخبرني أو سمعت أو نحوها لاختلاف معناها في الاصطلاح. نقل عن الإمام أحمد أنه قال اتبع لفظ الشيخ في قوله حدثني وحدثنا وسمعت وأخبرنا. ولقبول الأداء شروط منها الأول العقل فلا يقبل من مجنون ولا معتوه ولا ممن ذهب تمييزه لكبر أو غيره. الثاني البلوغ فلا يقبل من صغير وقيل يقبل من مراهق يوثق به. الثالث الإسلام فلا يقبل من كافر ولو تحملوا وهو مسلم. الرابع العدالة فلا يقبل من فاسق ولو تحمل وهو عدل. الخامس السلامة من الموانع فلا يقبل مع غلبة نعاس أو شاغل يطلق فكره. جيم وصيغ الأداء ما يؤدى بها الحديث ولها مراتب. الأولى سمعته
fikum. Tapi kita masuk kepada adaul hadis. Sebelum kita masuk kepada adaul hadis, saya mengingatkan kembali bahwa dalam rangka memberikan faidah bahwa belajar dengan metode seperti ini ya mengingatkan kita kepada metode para ulama salaf terdahulu ketika mereka belajar hadis dari zaman Nabi sampai ulama zaman sekarang. Dan memang seperti ini. Ya, maksudnya dulu Nabi SAW menyampaikan hadis dan para sahabat duduk mendengarkan. Makanya metode klasik dalam belajar yang terbaik adalah metode yang memang mengikuti Nabi SAW. Dan dari zaman dulu adalah dengan cara talaqi. Duduk langsung di hadapan gurunya, dia mengambil ilmu. Dan dari zaman dulu. Maka Ana mengapresiasi kepada panitia yang mengadakan program mulazamah. Walaupun sebetulnya Ana pribadi berat ketika mendengar kata istilah mulazamah. Karena mulazamah itu harusnya seorang murid duduk di hadapan syekh yang berilmu, yang ilmunya Masya Allah. Tapi Ana memahami maksud dari panitia ketika disampaikan ingin mengadakan program mulazamah adalah dalam rangka untuk merasakan bagaimana rasanya dulu para penuntut ilmu duduk dengan model semacam ini. Begitu kan? Jujur walaupun kata mulazamah itu bagi anak sesuatu yang berat karena biasanya mulazamah itu kepada syekh, mulazamah kepada orang yang alim, kepada ulama. Tapi ini hanya sekedar seakan-akan simulasi kecil bahwa kita merasakan apa yang dirasakan dulu oleh para ulama kita. Duduk di masjid, dengar bacaan seperti tadi dan sampai sekarang kalau antum pergi ke Masjid Nabawi di kajian-kajian ilmu semuanya metodenya seperti ini. Kita tahu kalau antum ke Masjid Nabawi itu ada halakoh. Ada halakoh hadis. Misalkan ya halakoh yang paling banyak dihadiri itu adalah halakohnya Syekh ya Abdul Muhsin Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad, ayahnya Syekh Abdul Razzaq. Walaupun sekarang sudah pensiun, digantikan oleh Syekh Abdul Razzaq. Dan itu paling banyak. Antum lihat kalau antum masuk ke Masjid Nabawi ya dari pintu bab salam itu, nah di situ duduk Syekh Abdul Muhsin, kemudian ada ratusan penuntut ilmu yang modelnya sama, dibacakan seperti ini kemudian diberikan penjelasan. Dan ini metode dari zaman dulu, dari zaman Nabi SAW sampai para ulama. Zaman Imam Malik juga begitu. Imam Malik duduk, para muridnya mendengarkan mengkaji satu kitab, dibacakan kitabnya disyarah. Kemudian kemarin saya akan berikan contoh, kemarin ada satu kitab namanya Barnamij Muhimmatul Ilm. Itu setiap tahun diadakan ya majelis sama, mendengarkan ijazah sama yang diperdengarkan, dibaca oleh qari'nya, kemudian nanti diberikan penjelasannya. Dan ini memang metode para ulama dari dulu. Minimal kita seakan-akan ini simulasi kecil bahwa kita pernah merasakan bagaimana cara belajarnya para ulama. Ya, walaupun masih jauh sekali. Tapi ini salah satu simulasi kecil. Ya, kita belajar seperti ini simulasi kecil. Yang Anda sampaikan bahkan kami dulu ya, zaman sekarang saja kami merasakan bahwa ketika dengarkan ijazah sama, itu bayangkan dari subuh sampai malam tidak berhenti kecuali hanya waktu sholat. Waktu sholat lanjut. Ya, setelah sholat lanjut. Bahkan, masya Allah tabarakallah, ya, ketika akan ada majlis sama, itu majlis samanya dimulai setelah ba'da subuh. Dan itu antum tahu buku itu sudah dijejerkan. Ya, orang rebutan paling depan duduk. Sampai apa? Jam 3 itu udah datang ke Masjid Nabawi naruh buku bahwa saya tempatnya di situ. Ya. Dan kita berusaha nahan, bahkan kita nahan enggak keluar kamar mandi demi untuk mendengarkan semuanya secara utuh. Dan ini contoh yang dicontohkan dari zaman Nabi SAW seperti itu. Nabi duduk, Nabi menyampaikan hadis ditulis. Makanya nanti bab setelah ini adalah bab tentang kitabatul hadis. Ya. Dan metode ini sampai sekarang itulah yang kenapa menjadikan para ulama itu kuat ilmu-ilmu mereka. Karena seperti itu. Bahas satu kitab dibacakan, dijelaskan. Bahas satu kitab dijelaskan. Masya Allah, itu betul-betul mengokohkan kita. Ya seperti kita rasakanlah mungkin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita 10 hari kita ulang-ulang. Paling tidak ada yang nempel kan. Minimal Ustadz selama anak 10 hari belajar mustalah hadis, cuma 3 yang anda dapatkan. Apa? Marfu, maktu, mauquf. Udah itu aja. Nggak apa-apa. Ya. Satu hal yang harus antum syukuri bahwa antum pernah dengar istilah ini. Mungkin istilah ini sudah banyak dilupakan oleh banyak kaum muslimin. Bahkan mungkin kaum muslimin nggak tahu ketika tanya apa itu marfu, nggak tahu marfu itu apa.
Nggak tahu itu hadis maqbu itu apa, nggak tahu itu hadis mauquf, kan gitu kan. Jadi sekali lagi anak ingin menyampaikan dulu di awal bahwa syukuri, rasakan bahwa saya sedang menuntut ilmu mengikuti metode dulu para ulama duduk. Masya Allah, kalau antum lihat nikmat, ya duduk. Nanti ada majelisnya para ulama yang lain, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, yang satu bahas akidah, yang satu bahas fikih, yang satu bahas mustalah. Masya Allah, kita tinggal pilih, yang satu bahas tafsir, dan mereka metodenya sama, dibacakan seperti tadi, kemudian dijelaskan. Nah itu mungkin untuk di awal. Jadi memang belajar mustalah ya seperti ini, dan dulu kita mengikuti cara-cara para ulama terdahulu yang memang cara mereka seperti ini. Itu mungkin di awal dulu, karena memang pembahasan kita terkait dengan adaul hadis. Nah, juga sebelum kita masuk pembahasan ini, pertanyaan yang sering kali ditanyakan, Ustadz, apakah periwayatan hadis masih berjalan sampai sekarang? Maka jawabannya iya. Periwayatan hadis Nabi sampai hari ini masih berjalan, namun hanya bentuknya saja yang berbeda. Kalau dulu para ulama datang kepada rawi yang lain untuk mengambil satu hadis, ya, si fulan dapat dari si fulan, dapat dari si fulan, dari si fulan. Kalau sekarang kan secara keumuman hadis itu sudah dibukukan dalam bentuk Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi dan lain sebagainya. Hanya saja bentuk periwayatannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk mungkin ada musnid yang masih hidup. Dulu dia termasuk yang ada di dalam sanadnya Bukhari, gitu kan? Kemudian dia dengar sampai sekarang. Makanya tadi kemarin Anda ceritakan, di antara musnid yang masih hidup zaman sekarang yang banyak meriwayatkan hadis adalah Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, yang itu setiap tahunnya di Masjid Nabawi mengadakan kegiatan Barnamij Muhimmatul Ilm, ya. Bahkan biasanya dibuka secara umum. Ada orang program umroh sekalian ngikutin program itu. Kalau tidak salah selama sepekan atau 2 pekan. Nah, itu full waktunya. Betul-betul kita duduk di masjid, dengarkan, ya, dan gratis. Bahkan masya Allahnya ini sebagai bentuk motivasi untuk kita. Jadi betul-betul antara orang kaya, penuntut ilmu dan ulama itu bersatu. Yang punya ilmu ngajarin ilmunya, penuntut ilmunya duduk di majelis. Orang-orang kayanya antum tahu apa? Mereka menyumbang berkontainer-kontainer buku, rebutan, ana yang cetakan bukunya. Kenapa? Karena dia tahu buku ini nanti akan dibaca oleh para penuntut ilmu. Bahkan pernah 1 kontainer orang nyumbang, tolong cetakkan buku ini atas nafkah diri ana sendiri. Nah, itu dibagikan kepada para penuntut ilmu. Jadi masya Allah, antara ulamanya, orang-orang kayanya, penuntut ilmu betul-betul apa? Saling mendukung satu dengan yang lainnya, sehingga keilmuan betul-betul itu berkembang di kota Madinah. Dan itulah yang sekali lagi memotivasi, terutama untuk para santri yang ucapkan berulang-ulang. Mudah-mudahan ini masih motivasi kepada antum, ya, ada niatan untuk lanjut belajar di kota Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib, kita masuk kepada adaul hadis. Yang dimaksud dengan adaul hadis adalah iblaguhu ilal ghair, menyampaikan riwayat kepada orang lain. Jadi adaul hadis menyampaikan hadis kepada orang lain. Kalau kemarin nerima, kalau ada menyampaikan. Wa yu'addil haditsa kama sami'ahu hatta fi siyagil ada. Nah, di sini pentingnya bahwa menyampaikan hadis harus sebagaimana yang dia dengar. Anak dapat hadis dari guru anak, lafadznya dan juga sigohnya harus sama. Makanya di sini fala yubdil, tidak boleh diganti. Misalkan apa? Haddatsani diganti jadi akhbaroni. Akhbaroni diganti jadi sami'tu. Enggak boleh. Nah, makanya tadi kekuatan itu ketika hadisnya itu musalsal. Sama semua. Menunjukkan apa? Ini hadisnya apa? Kuat, teliti. Gitu kan? Kenapa? Likhtilafi ma'naha fil istilah. Karena sebagian para ulama itu membedakan makna antara misalkan sami'tu, akhbaroni dan lain sebagainya. Misalkan sebagai contoh anak tambahkan terkait perbedaan-perbedaan antara lafaz misalkan apa? Sami'tu, akhbaroni dan lain sebagainya. Para ulama sebagian membedakan lafaz, contoh. Ini contoh. Haddatsani.
Haddatsani itu apa? Telah menceritakan kepadaku. Apa bedanya haddatsani dengan akhbaroni? Perbedaannya kalau haddatsani biasanya digunakan seorang guru bacakan hadis dengan lisannya, murid mendengarkan. Misalkan anak sekarang bacakan hadis, ya, an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala an sampai akhir. Anak yang membacakan hadisnya, antum dengar. Maka ketika antum meriwayatkan hadis dari anak, antum bilang apa? Haddatsani. Haddatsani Riza an fulan an fulan. Jelas. Itu biasanya pakainya apa? Haddatsani. Ketika gurunya menyampaikan hadis, muridnya dengar, antum mau meriwayatkan lagi pakainya apa? Haddatsani. Adapun akhbaroni, telah mengabarkan kepadaku. Dalam istilah para ulama klasik, ulama hadis mutaakhirin, biasanya digunakan murid yang membacakan hadis di hadapan guru. Antum yang bacakan hadis tadi satu orang, guru membenarkan riwayatnya, maka antum mengatakan akhbaroni, telah mengabarkan kepadaku. Yang bacakan siapa? Muridnya. Jadi kalau haddatsani yang baca siapa? Guru, murid dengar. Kemudian dia meriwayatkan. Tapi kalau akhbaroni, murid yang baca, guru yang benerin, koreksi. Itu namanya pakai akhbaroni. Ya. Adapun sami'tu, saya mendengar, dan ini lafaz yang paling tegas. Biasanya apa? Hadis itu diterima dengan mendengar langsung dari guru. Dan dia langsung tanpa perantara. Dia dengar langsung di majelis. Itu namanya sami'tu. Itu namanya sami'tu. Dan perbedaan-perbedaan yang lainnya. Makanya tadi tidak boleh dirubah-rubah. Kalau dirubah berarti kan nanti menunjukkan kalau ada orang mengatakan akhbaroni, berarti muridnya yang baca, gurunya yang membenarkan. Kalau haddatsani berarti gurunya yang ngasih, muridnya yang mendengarkan. Nah, makanya dalam riwayat hadis itu harus sama semua. Kalau semuanya pakai akhbaroni semua. Haddatsani semua. Sami'tu semua. Ini untuk juga menguatkan sebuah riwayat hadis. Gitu ya. Jadi nggak boleh dirubah-rubah. Kalau antum caranya mendapatkan dengan mendengar, pakainya apa? Akhbaroni. Ya, dan lain sebagainya sebagaimana. Tapi nanti sebagian para ulama mengatakan itu tidak dipersyaratkan. Nggak apa-apa, beda-beda. Nah, ini juga pendapat. Nanti dia akan juga jelaskan di akhir. Nah, nukila anil Imam Ahmad annahu qala, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau mengatakan ittabi lafdhu syekh fi qauli haddatsani. Ikutilah perkataan guru kalian. Kalau dia mengatakan haddatsani, ikuti haddatsani. Kalau dia mengatakan haddatsana, kalau dia mengatakan sami'tu, akhbarona wala ta'dudhu, kata beliau, ya. Dan janganlah kalian merubahnya. Ini diantara syarat ataupun adab dalam meriwayatkan hadis, tidak boleh merubah sigohnya. Ya. Kemudian apa syarat orang boleh meriwayatkan hadis? Nah, ini penting. Apa syarat orang boleh meriwayatkan hadis? Yang pertama, berakal, jelas. Seorang kalau ingin meriwayatkan hadis, dia harus berakal. Nggak boleh berarti orang gila meriwayatkan hadis, jelas. Ya. Atau orang yang idiot. Ya, idiot itu artinya ya, tanda kutip lah ya, bodoh, dia nggak tahu apa-apa. Nggak boleh. Apalagi ini masalah riwayat. Nggak boleh orang gila, nggak boleh orang yang idiot. Wala mimman dhahaba tamyizuhu, atau bagi orang yang kehilangan masa tamyiznya. Imma likibarin, atau karena sudah sangat tua, udah apa? Udah sepuh, udah lansia, ya, au ghairihi, atau yang lainnya. Ada contoh rawi yang ketika masih muda diterima hadisnya, tapi karena sudah tua, sudah lansia, udah nggak terima hadisnya. Jadi riwayat beliau yang dia riwayatkan ketika sudah lansia itu tidak diterima. Contohnya Atha ibn Sa'ib. Siapa? Atha ibn Sa'ib. Para ulama mengatakan ikhtalata Atha ibn Sa'ib fi akhiri umrihi.
Atau Ibn Sa'ib itu mengalami kekacauan hafalannya. Karena sekali lagi, makanya lihat sekali lagi ma'asyiral muslimin, kenapa riwayat yang masih muda diterima, yang sudah tua tidak diterima? Sekali lagi untuk betul-betul menjaga kemurnian hadis, supaya betul-betul hadis ini terjaga dan ini betul-betul Nabi yang menyampaikan. Makanya ada nanti ini hadis pas atau Ibn Sa'ib meriwayatkan pas masih muda diterima, tidak mempengaruhi status hadis. Tapi hadis-hadis riwayat beliau yang sudah tua, yang sudah mulai pikun dan lain sebagainya, sudah mulai hafalannya udah nggak mungkin lagi, ini nggak diterima nanti. Bisa dipahami? Siapa contohnya? Atha Ibn Sa'ib. Ya, kata para ulama, ikhtalata Atha Ibn Sa'ib fi akhiri umrihi. Atha Ibn Sa'ib mengalami ikhtilat, kekacauan hafalan di akhir umurnya. Nah, yang kedua al-bulug, fala yuqbal min shaghir. Tidak boleh anak kecil riwayatin hadis. Sebagaimana kemarin anak kecil tidak boleh menerima hadis. Contohnya hadis siapa kemarin? Mahmud ibn Rabi' al-Ansari. Dia masih kecil, dia ngeriwayatin hadis tentang bahwasanya Nabi pernah bermain mempercikkan air ke wajahnya yang diambil dari timba dari rumah beliau. Ini nggak diterima. Kenapa? Karena dia waktu nerima hadisnya masih kecil. Sama ketika dia ingin meriwayatkan hadis, walaupun dia dengar, kan tadi dengar, kemudian dia riwayatkan dan dia belum masuk usia tamyiz, maka tidak diterima. Walaupun sebagian ulama nanti mengatakan diterima jika masuk pada masa masa pertumbuhan. Ya. Masa pertumbuhan atau istilahnya masa-masa baru mau masuk usia tamyiz, ya, mendekati usia tamyiz. Contohnya di sini misalkan ada seorang sahabat yang dulu dia meriwayatkan hadis dan dia masuk usia tamyiz, ya. Contohnya Amr ibn Salamah. Dia pernah meriwayatkan hadis di usia dia masuk usia tamyiz. Ya, Amr ibn Salamah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi yang kedua adalah balik. Jadi tidak boleh meriwayatkan hadis orang yang masih kecil. Adapun orang yang baru mau masuk usia tamyiz ini masih boleh diterima. Contohnya siapa tadi? Amr ibn Salamah radhiyallahu taala an. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari bahwasanya Amr ibn Salamah pernah menyebutkan satu kisah tentang kaumnya dan itu diterima. Yang ketiga syaratnya Islam. Orang yang meriwayatkan hadis harus orang Islam. Walau tahammala wa huwa muslim. Walaupun ketika dia dengar hadisnya dia muslim. Misalkan gini, ada seorang sahabat dia dengar hadis dari Nabi. Dia waktu itu dalam keadaan Islam. Kemudian murtad. Ketika murtad dia meriwayatkan hadis, enggak diterima hadisnya. Tidak diterima hadisnya. Walaupun ketika dia dengar hadisnya muslim. Sama ketika tadi, ada anak kecil belum tamyiz dengar hadis. Dengar hadisnya pas kecil, tapi meriwayatkannya pas sudah besar, juga tidak diterima. Ya. Jadi nggak boleh kita nerima hadis dari orang kafir. Walaupun dia waktu itu dengar hadisnya dari Nabi ketika dia dalam keadaan Islam. Karena secara status juga dia bukan sahabat kan? Karena sudah murtad. Walaupun kita nggak tahu akhir hayatnya seperti apa kan gitu. Tapi secara status ketika ada sahabat dengar hadis dari Nabi dia masih muslim, kemudian murtad dia mau meriwayatkan tidak diterima riwayatnya. Yang ketiga al-adalah fala yuqbal min fasiq. Riwayat itu hanya boleh diterima dari orang yang adil dan tidak boleh diterima dari orang yang fasik. Lihat betapa bisa dibilang sulitnya jadi rawi hadis. Namanya dosa, Pak. Siapa di antara kita yang tidak jatuh kepada dosa? Tapi lihat bagaimana para
Rawi dulu betul-betul memperhatikan, saya tidak mau mengambil kecuali dari orang yang betul-betul soleh. Kalaupun ada dosa, tapi itu pun dosa-dosa yang sifatnya apa? Kecil, bukan dosa yang besar, ya, yang menyebabkan dia menjadi orang fasik. Makanya subhanallah, sebagaimana sampaikan, para rawi dulu betul-betul memperhatikan keadaan orang. Makanya, ya mohon maaf, ada mungkin sebagian orang yang belajar hadis itu mutasyaddid. Mutasyaddid itu apa? Keras. Makanya dia hati-hati mengambil ilmu dari siapa. Dan memang itu faktanya iya. Ya. Makanya Anda ingat sekali, mungkin pernah Anda ceritakan, awal kali Anda masuk fakultas hadis, ingat sekali, Anda lagi makan, masih awal-awal kita jadi semester awal, ketemu kawan dari Afrika. Dia tanya, antum kuliah di mana? Antum ambil jurusan apa? Kemudian Anda ambil ilmu hadis. Kemudian langsung perkataan pertama yang keluar, dia bilang, Pak, hati-hati, hati-hati, hati-hati. Maksudnya hati-hati itu, Pak, antum jadi orang yang keras. Keras itu maksudnya, dikit-dikit membid'ahkan, dikit-dikit menyalahkan, dikit-dikit. Walaupun memang ini terjadi pada ulama hadis, tapi ini kan dalam rangka apa? Dulu mereka menjaga gitu. Makanya mereka hati-hati, nggak mau ngambil ilmu sembarangan. Lihat gurunya siapa. Hati-hati banget. Saya mau ngambil ilmu, melihat dulu akhlaknya gimana, kepribadian gimana. Bahkan kemarin Anda sampaikan, hanya gara-gara seorang rawi ngebohongin binatang, padahal dia udah jauh-jauh pergi, cuman pengen dapat satu hadis, udah melakukan perjalanan ratusan kilometer, bayangin. Udah capek. Orang yang punya hadisnya udah depan mata. Hanya karena dia ambil pasir, kemudian pasirnya ditaburkan sebegitu, akhirnya untanya datang, dikira mau dikasih makanan, padahal dia bohong, cuman biar untanya datang. Hanya gara-gara itu nggak mau diambil riwayat dari orang tersebut. Masya Allah. Walaupun sebetulnya boleh atau tidak boleh kan, tapi mereka ingin menjaga bahwa supaya apa yang kita amalkan sekarang itu betul-betul murni hadisnya dari Nabi. Tidak ada apa istilahnya apa ya, kemungkinan-kemungkinan bohong. Karena mereka berpikir gini, kalau binatang saja dia bisa bohongi, ada kemungkinan dia juga berbohong dalam masalah riwayat. Masya Allah. Makanya Anda bilang tadi, ya, bagi mereka nongkrong-nongkrong di jalan, itu mereka nggak mau ngambil hadis dari orang yang biasa nongkrong di jalan. Kalau kita zaman sekarang, Masya Allah, susah kan? Kayak gitu kan. Tapi lihat, sekali lagi ini zaman periwayatan dulu. Mereka memang mutasyaddid. Bahkan biasa bagi antara mereka saling mengatakan, si fulan pembohong, si fulan pendusta, si fulan kadzab, si fulan dajjal. Itu ada. Ya. Tapi kan kita nggak kita praktekkan zaman sekarang. Makanya subhanallah. Ada kita namanya bukan satu semester, bahkan 2 semester kalau tidak salah, itu belajar namanya jarh wa ta'dil. Dan ilmu inilah yang memang ilmu yang tidak bisa dikuasai oleh banyak orang. Dan juga hati-hati dalam mempelajarinya. Dan jangan sedikit-sedikit kita langsung menyalahkan orang. Makanya ada nama jarah, ada nama ta'dil. Jarah itu memang zaman riwayatan hadis itu disampaikan. Anda nggak mau ngambil hadis dari si fulan karena si fulan kadzab, pendusta. Kan kalau kita bilang ke antum, Anda bilang antum pendusta. Sakit hati kita kan? Dibilang pendusta. Lebih parah lagi dibilang dajjal. Bayangin antum dibilang dajjal. Dajjal itu orangnya memang sering bohong. Itu biasa zaman dulu gitu. Tapi ya zaman sekarang nggak bisa kita praktekkan seperti itu gitu kan. Makanya Masya Allah, awal kali justru ketika kami belajar jarh wa ta'dil justru sebaliknya. Apa yang dulu kata orang, nanti antum jadi orang yang mutasyaddid, keras dalam kajian, keras dalam ceramah. Ternyata justru guru-guru kami mengajarkan tidak seperti itu. Justru kita diajarkan berlemah lembut di antara kita, saling toleransi di antara kita ketika terjadi perbedaan pendapat. Semakin kita berilmu, maka semakin akan kita hikmah dalam menyikapi perbedaan. Justru sebaliknya. Jadi apa yang orang takutkan itu, jangan belajar hadis. Nanti antum kalau masuk fakultas hadis jadi orang keras, mutasyaddid, dikit-dikit nyalahkan orang, dikit-dikit. Itu memang ada ilmunya, ilmu jarh wa ta'dil, dan itu dipelajari. Ya. Dan itu biasa di antara mereka. Misalkan datang seorang ulama nanya, bagaimana pendapat antum tentang si fulan? Itu bukan ghibah. Oh, Anda nggak mau ngambil riwayat dari si fulan. Si fulan itu saduq. Ya. Oh, si fulan itu kadzab. Si fulan itu pendusta. Si fulan itu muttaham bil kadzib. Si fulan itu tertuduh. Itu biasa gitu. Dan itu zaman periwayatan. Sekali lagi dalam rangka menjaga apa? Kemurnian hadis. Ya. Nah, maka antum lihat, orang yang boleh meriwayatkan hadis betul-betul orang yang adil, orang yang saleh, yang enggak banyak dosa, ya. Nah, kita. Makanya tadi periwayatan hadis sebenarnya masih berjalan, gitu kan? Makanya Masya Allah. Dan memang secara fakta, selain kami dapat ilmu dari para guru-guru yang memang belajar hadis, tapi memang itu juga berdampak pada akhlak, Masya Allah. Karena punya satu guru, dia ngajar 3 semester kitab Muharrar, sudah sepuh, dan dia juga ngajar di Masjid Nabawi, Syekh Abu Batin namanya. Itu Masya Allah, antum bayangkan, ngajar
Kepalanya nunduk terus. Padahal yang di hadapannya siapa? Ikhwan semua. Ana nggak kebayang kalau dia ngajar akhwat. Itu ngajar sambil tunduk. Dan sampai usia itu dia tidak punya namanya HP Android. HP dia HP monokrom. Ketika kita tanya tidak mau. Dia takut akan fitnah daripada handphone. Masya Allah. Ada orang-orang hidup zaman sekarang masih seperti itu. Bahkan ketika bikin soalnya ditulis tangan. Tidak pakai komputer. Maksud anak, arti itu zaman sekarang. Kita melihat zaman dulu para sahabat. Jadi kalau kita katakan kok sahabat ini kayaknya apa ya? Kenapa sampai Allah berikan mereka gelar radhiyallahu anhum wa radu'an? Jadi tidak salah gitu. Karena memang ada orang-orang yang masya Allah mereka berpegang kuat dengan agama gitu. Ya. Jadi kalau lihat mereka tuh masya Allah. Karena kita bahkan mungkin pernah sampaikan dari sisi pakaian saja itu kadang dikritisi. Kami dulu tidak berani yang namanya pakai baju, pakai celana pendek, celana panjang seperti ini. Karena bagi para penuntut ilmu hadis itu satu yang aib gitu, kayak khawarim muru'ah. Penuntut ilmu pakainya celana panjang gitu kan, apalagi celananya ketat. Itu sampai kayak jadi omongan gitu. Ya, walaupun itu masalah apa namanya? Hal yang tabiat ya, bukan tabiat apa namanya? Hal yang biasa lah. Tapi anak ingin ngasih contoh gitu bahwa kenapa mereka seketat itu karena sekali lagi untuk menjaga kemurnian hadis. Itu saja sebetulnya. Ya, makanya lihat syarat yang keempat untuk meriwayatkan hadis itu harus adil. Harus adil. Adil dalam arti apa? Bukan orang yang fasik. Ya. Maka tidak diterima hadis dari orang yang tidak adil. Makanya tadi ada namanya rekomendasi, ada jarh, ada ta'dil, itu ilmu tersendiri yang itu dipelajari. Kemudian yang kelima as-salamatu minal mawani'. Sama. Selamat dari penghalang. Yang masuk penghalang di sini adalah tadi, ketika dia meriwayatkan hadis kayak sambil ngantuk. Misalkan ada guru, ya dia meriwayatkan hadis sambil ngantuk-ngantuk. Ini nggak diterima. Karena bisa jadi pas dia ngantuk salah kayak kemarin kan, harusnya dia bacain hadis habbatus sauda dawa'un min kulli da. Kemudian karena dia ngantuk, dia bilang hayyatus sauda. Nah, ini kan bisa terjadi. Dari awalnya habbatus sauda jinten hitam jadi ular hitam. Ini kan parah nanti kan. Nah, makanya lihat sedetail itu para ulama. Jadi yang riwayatkan hadis juga nggak boleh dalam keadaan ngantuk. Nggak boleh juga ausyadilin yukliku fikrahu, atau dia dalam keadaan yang pikirannya tidak fokus, keganggu. Sambil riwayatin hadis sambil ngangkat telepon misalkan. Nggak bisa. Harus fokus dia. Dan itu semua terjaga. Makanya sekali lagi ana sampaikan bahwa kenapa Sahih Bukhari dikatakan kitab paling sahih setelah Al-Qur'an, karena memang syarat Bukhari memasukkan hadis-hadis ke kitabnya itu sangat ketat sekali. Sangat-sangat ketat. Ya. Makanya kita sekarang tinggal menerima hasilnya, alhamdulillah. Ya. Tenang kita. Kalau ngamalkan hadis Sahih Bukhari sudah tenang. Makanya kalau ada hadis muttafaqun alaih tenang sudah. Hadisnya sahih. Misalkan kita baca buku Riyadhus Shalihin misalkan atau Umdatul Ahkam. Walaupun nanti sebagian ulama mengatakan ada beberapa hadis yang memang tidak sahih, tapi itu semua hadisnya sudah diteliti sehingga kita kadang ketika mempelajarinya tenang sudah. Dan itu perannya siapa? Peran ulama hadis. Makanya Masya Allah, berapa pahala yang akan mereka dapatkan Pak, luar biasa. Hadis yang mereka riwayatkan dibaca, diajarkan. Sehingga kita bisa tahu mana tata cara sholat yang benar, mana ibadah yang benar. Berapa pahala yang akan mereka dapatkan. Memang mereka capek, sebagaimana sampaikan, meliti hadis itu capek, lelah. Mereka sana sini cari hadis. Tapi berapa pahala yang akan mereka dapatkan 14 abad yang lalu sampai detik ini. Hadis-hadis Nabi masih sangat terjaga. Ya. Kalaupun antum sekarang ada niatan, Ustaz, ana mau ngetes, ana mau bikin hadis palsu, coba aja. Ya, coba. Ada di antara antum bikin, Ustaz, ana udah pakar bahasa Arab nih, ana mau bikin hadis. Insya Allah ketahuan. Insya Allah ketahuan. Ribuan hadis, bahkan jutaan hadis itu terkumpul. Ada namanya silsilah ahadits ad-dhaifah. Kumpulan hadis-hadis dhaif ada semua. Di antaranya Syekh Albani yang mengumpulkan hadis-hadis dhaif. Bahkan ada buku-buku yang mengumpulkan hadis-hadis yang palsu, ada semua. Bahkan kita tahu, ya, dulu banyak orang bikin hadis palsu untuk kebutuhan-kebutuhan mereka. Itu akan ketahuan. Sekali lagi, antum sekarang antum bikin aja, ya, 100 lembar isinya hadis palsu semua, insya Allah ketahuan, insya Allah ketahuan. Kemudian antum publikasikan ini hadis, ya, Nabi SAW, ketahuan.
Makanya Nabi dari awal sudah mengancam, kata Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, buat-buat hadis yang disandarkan kepada Nabi, maka bersiaplah dia menyiapkan tempat duduknya di api neraka. Tapi lucunya kadang memang, terutama di kita, itu hadis sahih begitu banyak, tapi yang kesebar banyaknya hadis palsu atau hadis yang lemah. Misalkan masalah keutamaan bulan Rajab, itu kan rata-rata hadisnya dhaif, tapi itu yang di Indonesia banyak diterima. Seperti apa? Coba antum dengar ceramah-ceramah, banyak yang bilang untuk memotivasi, maka tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Mereka katakan ini sabda Nabi. Nabi mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu bukan hadis Nabi, palsu. Ya, ada orang dalam rangka betul niatnya baik supaya kita cinta negara. Akhirnya mereka bikin hadis hubbul waton minal iman. Cinta negara bagian daripada iman. Kan gitu kan? Apalagi hadis-hadis yang masyhur banyak, tapi itu hadis-hadisnya palsu. Jadi inilah bentuk bahwasanya betul bahwa Al-Quran dan As-Sunnah adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menjaganya langsung. Dan cara Allah menjaganya melalui orang-orang yang belajar hadis. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya adalah sighah. Sighah itu bentuk redaksi. Ya. Maka yang pertama adalah sami'tu atau haddatsani. Apa bedanya? Idza sami'a wahdahu minasyikh. Kalau dia cuma dengar sendirian, maka pakainya apa? Sami'tu atau haddatsani. Fa in kana ma'ahu ghairu, kalau dia dengarnya seperti ini bareng-bareng, maka pakainya apa? Sami'na atau haddatsana. Misalkan gini. Pak Amril dengar hadis dari ana sendirian. Ana meriwayatkan hadis khusus kepada beliau privat. Hanya beliau sendiri. Maka pakainya apa? Haddatsani atau sami'tu. Ya, atau sami'tu. Tapi sekarang ana misalkan meriwayatkan hadis kepada antum semua berbarengan, maka pakainya sami'na haddatsana. Jelas? Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, qara'tu alaihi au akhbarani qira'atan alaihi atau akhbarani idza qara'a ala syekh. Kata qara'tu, ya, aku membaca di hadapannya, atau akhbarani qira'atan alaihi, telah mengabarkan kepadaku dengan membaca di hadapannya, atau akhbarani telah mengabarkan kepadaku idza qara'a ala syekh. Lafaz ini digunakan jika dia membaca riwayat hadis di hadapan guru. Antum baca riwayat di hadapan gurunya, maka berarti cara meriwayatkannya pakai kata apa? Qara'tu alai, aku telah membaca di hadapan guruku. Atau akhbarani qira'atan, telah mengabarkan kepadaku melalui qira'ah. Atau akhbarani ketika dia mengabarkan kepadaku. Nah, ini kalau dia baca di hadapan gurunya. Kalau dia baca. Jadi kalau dia dengar dari guru pakainya sami'tu atau haddatsani. Tapi kalau rame-rame haddatsana. Kalau murid yang baca di hadapan guru, maka muridnya bilang apa? Qara'tu alai. Atau akhbarani qira'atan alai, atau mudahnya akhbarani. Jelas? Yang ketiga, quri'a alaihi wa ana asma'. Dibacakan dan aku mendengar. Hadis dibacakan kepadanya sedang aku mendengarnya. Atau qara'na alaihi, kami membaca di hadapannya. Atau akhbarona, dia memberitahu kami, idza quri'a ala syekh wa huwa yasma'. Bedanya yang kedua dan ketiga apa? Kalau yang pertama, yang kedua, dia dengar langsung, dia bacakan sendiri kepada syekhnya. Tapi kalau yang ketiga, ada yang baca kemudian yang lain dengar. Paham? Ana ulang, kayaknya agak bingung. Sebetulnya walaupun ini sebenarnya lafal saja. Nanti makanya ulama mutaqaddimin itu, ulama kontemporer mengatakan tidak perlu dibedakan, sama semua. Mau lafaz haddatsani atau akhbaruni wa ambani sama saja. Tapi ini hanya sebagai pengetahuan bahwa dulu para ulama membedakan lafaz sighah meriwayatkan hadis. Kalau sami'tu atau haddatsani, kalau dia dengar syekhnya yang ngomong, syekhnya meriwayatkan, dia mendengar. Pakainya apa?
Sami'tu atau haddatsani. Kalau rame-rame haddatsana atau sami'na. Jelas nomor 1? Nah. Adapun nomor 2, qara'tu alai au akhbaroni qira'atan alai atau akhbaroni idza qara'a ala syekh. Murid yang baca, guru dengarkan. Maka ketika dia meriwayatkan dia mengatakan qara'tu alai atau akhbaroni qira'atan alai atau akhbaroni. Adapun yang ketiga, sama-sama dibacakan. Tapi dia tidak membaca, cuman mendengar dari yang membacakan. Seperti misalkan tadi, qari satu orang, antum yang lain dengar. Nah, maka antum pakainya lafaz apa? Redaksinya quri'a alaihi wa ana asma. Dibacakan dan aku mendengar. Jelas ya? 1, 2 dan 3. Ibu-ibu di bawah jelas? Perbedaan lafaz sami'tu, qara'tu alaihi, quri'a alaihi, jelas? Atau yang keempat, kalau bentuknya ijazah, kan kemarin kita jelaskan, ijazah juga masih dianggap sebagai riwayat. Dia mengatakan akhbaroni ijazatan, dia mengabarkan kepadaku dengan cara memberikan ijazah. Misalkan kemarin anak kasih antum ijazah, antum ketika meriwayatkan antum bilang apa? Akhbaroni ijazatan, aku mengabarkan hadis ini karena aku diberikan dalam bentuk ijazah. Atau haddatsani ijazatan, dia menceritakan kepadaku dengan cara pemberian ijazah. Atau anba'ani an fulan, telah mengabarkan kepadaku dari si fulan dengan cara ijazah. Nah, ini lafaz-lafaz ketika orang ingin meriwayatkan hadis. Jelas? Yang pertama singkatnya kalau guru yang menyampaikan. Kalau sendirian berarti sami'tu atau haddatsani. Kalau rame-rame haddatsana. Yang kedua dia membacakan sendirian kepada syekh. Qara'tu alai akhbarani qira'atan. Kalau dia membaca yang lain dengar, quri'a alaihi wa ana asma, qara'na alaihi atau akhbarona. Kalau gurunya ngasih ijazah, maka muridnya mengatakan akhbaroni ijazatan. Makanya lihat di sini wahada indal mutaakhirin. Sigoh yang seperti ini, redaksi yang seperti ini hanya berlaku pada ulama-ulama klasik dulu. Ammal mutaqaddimun, adapun ulama-ulama kontemporer zaman sekarang, maka mereka menganggap bahwa haddatsani, akhbaroni, amba'ani semuanya maknanya satu, tidak ada perbedaan. Ya. Yu'addi biha man sami'a minasy. Yang penting gini, yang penting dia dengar syekhnya ngomong apa. Sami'tu maka dia meriwayatkan sami'tu. Akhbaroni maka saya juga akhbaroni. Nah, jadi yang penting dia mengikuti syekhnya saja. Nah, ini pendapat ulama-ulama zaman sekarang. Dan sebetulnya sighah itu banyak. Makanya kata beliau, wa baqiya siyagun ukhra taraknaha. Ada banyak lafaz redaksi tapi kami tidak jelaskan di sini. Dan memang tidak perlu juga kita terlalu mendalam dalam bab ini. Ya, banyak sebetulnya. Haitsu lam nata'arrad li anwa'i tahammul biha, karena memang banyak sekali bentuk redaksi meriwayatkan hadis. Wallahu taala a'lam. Dan insyaallah di besok dan hari Ahad kita libur. Sekali lagi ini memberikan kesempatan bagi antum yang mungkin ingin jalan sama keluarga, ada keperluan, ya. Silakan dimanfaatkan momen ini. Insyaallah kita lanjut hari Senin dan Selasa, sisa 2 pertemuan dan kita hanya 10 pertemuan insyaallah. Dan pertemuan terakhir itu akan dipakai untuk ujian insyaallah taala. Insyaallah nanti di hari Senin kita masuk kepada Kitabatul Hadis, sejarah penulisan hadis. Apa sih sejarahnya? Bahkan sebagian anak sampaikan, kalau kita belajar di hadis itu ada mata kuliah tersendiri namanya Tadwinus Sunnah. Anak nggak bawa bukunya. Ini contoh tadi anak cari-cari di rumah belum dapat. Ada namanya mata kuliah Tadwinus Sunnah. Itu khusus hanya belajar tentang sejarah pencatatan hadis. Dari zaman Nabi awalnya bagaimana nih? Awalnya ternyata dilarang, setelah itu dibolehkan terus sampai zaman berikutnya. Itu satu mata kuliah tersendiri. Ada namanya juga di awal-awal namanya Makanatus Sunnah. Ini satu buku juga dipelajari dalam satu semester. Ada namanya mata kuliah Makanatus Sunnah, kedudukan as-sunnah. Kita pelajari tentang apa sih keutamaan belajar hadis, kedudukan hadis,
apa dalil tentang mengagunkan hadis. Kemudian misalkan apa akibat kita tidak mengagungkan hadis. Kemudian nanti tentang rihlah para ulama hadis. Ini dipelajari dalam satu mata kuliah namanya Makanatus Sunnah. Nah, nanti belajar tentang penulisan hadis dan juga kodifikasi hadis, itu juga ada satu mata kuliah namanya Tadwinus Sunnah. Jadi sekali lagi ilmu hadis itu luas. Ya, bukan hanya mustalah. Ya, mustalah hadis hanya bagian daripada belajar apa? Ilmu hadis. Dan sebagaimana kita sampaikan, ilmu hadis itu dibagi dua. Ada namanya riwayah, ada namanya dirayah. Belum lagi nanti ada jarh wa ta'dil, ya, ada namanya takhrij dan lain sebagainya. Jadi masih sangat luas. Nah, adapun di sini ya nanti kita batul hadis, ada kodifikasi hadis, dan ini nanti akan kita jelaskan termasuk cara penulisan hadis. Ya. Nanti kalau ada contoh manuskripnya mungkin Anda akan bawakan. Misalkan ketika ada hadis salah, gimana cara nyoretnya? Itu ada kaidahnya. Kalau ternyata rawi lupa, misalkan dia sudah meriwayatkan hadis, misalkan gini, an Amirul Mukminin Abi Hafs, misalkan dia mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Langsung ke akhir. Ya. Pemangkana hijratuhu lidunya yusibuha, ada yang ketinggalan. Dia baru ingat. Sedangkan ini sudah ditulis, maka ada caranya. Nanti pakai panah taruh di atasnya atau di bawahnya. Jadi ada ilmunya. Ada ilmu tersendiri apa? Ketika hadis salah, bagaimana cara menghapusnya? Kalau ada yang kurang, gimana cara nambahkannya? Nanti bagaimana membedakan antara penulisan riwayat, termasuk nanti yang paling penting dalam penulisan hadis adalah ada adab-adab. Contoh, ketika menyebut nama Allah harus pakai kata Azza wa Jalla atau misalkan Ta'ala. Dan buktinya antum lihat, kalau kita baca kitab hadis yang asli, maksudnya kitab-kitab hadis Sahih Bukhari dan sebagainya, itu pasti ketika ada lafaz Allah pakai Azza wa Jalla. Misalkan hadis fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla. Enggak boleh cuman fima yarwihi an rabbihi. Itu ada. Kemudian perkataan sahabat pasti harus ada radhiyallahu anhu. Betul? Pasti kalau kita baca hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan enggak boleh kita tanpa mendoakan mereka. Itu adabnya. Atau di antara adabnya lain adalah tidak boleh menyingkat nama sallallahu alaihi wasallam. Nggak boleh pakai sod lam, terlarang. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat, dulu orang yang pertama kali menyingkat kata sallallahu alaihi wasallam dengan sod lam itu dipotong tangannya. Walaupun memang riwayatnya diperdebatkan apakah sahih atau tidak. Namun yang jelas ini bagian adab kita kepada Nabi. Ketika dikatakan Nabi, kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ketika antum nulis. Walaupun yang berat dan ini Anda rasakan. Ternyata jadi ketika penulisan tesis atau disertasi di Indonesia, itu ternyata tidak boleh justru lengkap. Harus disingkat. Dan itu terjadi kepada anak kemarin sebelum sidang tesis itu, ketika mau nulis batin bergejolak sebetulnya. Karena selama ini kami belajar nulis sallallahu alaihi wasallam semuanya ditulis lengkap. Tapi karena memang secara penulisan ilmiah di Indonesia harus disingkat, ya sudahlah, bismillah. Ya, mau tidak mau, ini disalahin semua sama dosennya kan? Nah, itu penulisannya nggak bener nih gitu kan? Awalnya Anda sudah menulis semua, Anda belum lihat buku panduan. Awalnya sudah nulis semua sallallahu alaihi wasallam, subhanahu wa taala, azza wa jalla. Pas lihat di panduan ternyata harus disingkat. Ya, sudah rubah semua. Ini contoh. Ya walaupun memang itu bagian adab saja. Dan ini biasa terjadi pada para ulama. Termasuk makanya Anda sampaikan di antara adab, kalau kita di WhatsApp ada yang mengucapkan salam, jangan disingkat. WSS apa misalnya Waalaikumsalam WRWB gitu kan, WRWB ASS atau Assalamualaikum ASS, itu juga bagian bukan adab. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an wa idza huyyitum bi tahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ini adab. Jadi adabnya kalau ada orang mengucapkan salam, jawab secara sempurna. Ya. Kalau tulisan pun sama. Apalagi sekarang sudah nikmat dari Allah, WhatsApp itu antum enggak usah tulis satu-satu Waalaikumsalam, udah ada stiker kan? Aku makanya kumpulin tuh stiker Waalaikumsalam sama salam itu. Ya, antum enggak usah capek-capek nulis, dan Anda juga memperhatikan seperti itu. Itu lebih manfaat kan? Antum enggak putus. Ada assalamualaikum, antum jawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Cuman kadang pas nyari stikernya enggak ada, antum harus nulis tuh Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu adab. Dan nanti ini akan dijelaskan oleh para ulama tata cara penulisan.
Jadi ada kaidahnya. Nulis sallallahu alaihi wasallam ada kaidahnya, nulis radhiyallahu anhu ada kaidahnya, nulis azza wajalla ada kaidahnya. Makanya semuanya harus sama, tidak boleh kita menyingkat-nyingkat. Nah, itu nanti akan kita jelaskan insyaallah di hari Senin insyaallah tentang sejarah penulisan hadis. Nah, sepertinya ada pertanyaan dari akhwat. Aku Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di atas penyampaian ilmunya Ustaz izin bertanya terkait yang syarat menerima hadis itu ada tamyiz yang berakal dan terbebas dari faktor yang dapat menghalangi penerimaan hadis. Nah, sedangkan yang untuk penyampaian hadis itu berakal, balik, beragama Islam, adil dan terbebas dari faktor penghalang. Nah, yang ingin Anda tanyakan adalah terkait tamyiz dan balik gitu Ustaz. Nah, di sini kan tamyiz itu berarti sudah genap berusia 7 tahun ke atas gitu. Sedangkan balik berarti dia adalah mukallaf yang terkena syariat berarti. Kalau kita lihat dari segi usia berarti sekitar usia 15 tahun. Atau kalau udah sekolah berarti anak-anak yang sekolah SMP kelas 8 itu nggak bisa berarti meriwayatkan hadis gitu kalau kita melihat di sini gitu Ustaz. Itu yang anak bingungkan gitu. Itu seperti apa ya? Baik. Barakallahu fiik. Sebetulnya jawabannya ada di dalam kitab ini. Makanya lihat poin nomor 2, syaratnya al-bulugh. Betul bahwa menerima hadis itu syaratnya tamyiz. Kenapa meriwayatkan hadis syaratnya bulugh? Berarti kan usia-usia 7 tahun 8 tahun belum bisa. Makanya lihat setelahnya. Wa qila yuqbalu min murahiqin yuthaku bihi. Diterima riwayat dari orang yang mulai tumbuh masuk usia balik, walaupun belum masuk usia balik. Makanya tadi anak kasih contoh. Siapa contohnya? Amr ibn Salamah. Jadi boleh atau tidak? Boleh. Walaupun nanti khilaf di antara para ulama, tapi ada ulama yang mengatakan boleh bagi yang sudah tamyiz walaupun belum balik. Contohnya siapa tadi? Amr ibn Salamah radhiyallahu taala an. Jadi ada jawabannya di dalam kitab. Bisa difahami? Bisa, Ustaz. Alhamdulillah. Jelas ya? Jadi tamyiz itu dalam menerima menyampaikan bulugh, sudah balik, walaupun sekali lagi boleh juga sebagian pendapat ulama mengatakan anak yang sedang tumbuh masuk usia balik. Makanya yuqbalu min murahiq. Murahiq itu lagi tumbuh gitu, mau masuk usia balik ya. Itu boleh selama dia fiqh orangnya. Makanya tadi anak kasih contoh di awal dengan sahabat Amr ibn Salamah. Dia belum balik tapi sedang proses menuju balik, tapi sudah tamyiz. Nah, yang nggak boleh sama sekali, dua-duanya sepakat, nerima ataupun menyampaikan nggak boleh di bawah tamyiz, kan gitu kan? Kalau dia masih di bawah umur 7 tahun nggak boleh, nerima nggak boleh, riwayatin juga nggak boleh. Tapi dalam meriwayatkan, yang paling afdol adalah yang sudah balik. Tapi tadi ada pendapat yang mengatakan boleh bagi mereka yang sedang beranjak kepada usia balik. Jelas? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Cukup insyaallah. Cukup karena sudah persiapan untuk berbuka. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.